Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Dosen pengampu adalah Bapak Dr. Haji Karim, MSI. Berikut adalah nama kelompok kami. Yang pertama, Ayu Agustina. Yang kedua, Dian Retno Anggraini. Yang ketiga, Nurul Hidayah. Dan yang keempat adalah Mila Maulidah. Karakteristik anak berdasarkan teori perkembangan, di mana teori perkembangan yang pertama, teori perkembangan kognitif Piaget, kedua, teori perkembangan sosial emosional Bronfenbrenner, yang ketiga, teori perkembangan sosial emosional Erikson. Kami memilih tahapan usia anak kelas rendah rentang usia 7-9 tahun berdasarkan teori perkembangan kognitif Piaget. Pada rentang usia 7-9 tahun ini masuk pada fase operasional konkret. Mereka sudah mulai paham teknologi, mereka sudah mulai memahami dan bisa membaca serta menulis, sehingga dalam keseharian mereka memainkan gadget atau teknologi yang ada. Karena anak pada fase ini mempunyai daya ingin tahu yang tinggi, dan seiring dengan kemajuan teknologi dapat memfasilitasi anak untuk membantu mengembangkan kreativitasnya. Selanjutnya akan dijelaskan karakteristik anak berdasarkan pengalaman pribadi menurut teori perkembangan kognitif Piaget. Menurut pengalaman kelompok kami, pada masa kecil yang berusia 7-9 tahun, di usia ini dalam perkembangan kognitifnya sudah mampu menulis dan membaca serta memahami arahan guru dengan baik dan benar. Pada zaman dahulu, anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, namun rasa ingin tahu tersebut terhalang berbagai faktor, seperti kurangnya ketersediaan fasilitas yang dapat menjawab rasa ingin tahu anak. Berbeda dengan anak zaman sekarang yang bisa dengan mudah mengakses internet untuk menjawab rasa ingin tahunya. Selanjutnya, teori perkembangan sosial emosional Bronfenbrenner. Tahapan usia anak kelas rendah rentang usia 7-9 tahun berdasarkan teori perkembangan. Pada zaman teknologi sekarang, anak lebih banyak menghabiskan waktu bersama gadget dan kurang bersosialisasi dengan masyarakat di sekitarnya. Secara emosional, anak zaman sekarang sudah terbiasa mengungkapkan emosinya secara terbuka, seperti emosi marah, senang, suka, dan tidak suka. Dengan adanya kemajuan teknologi, anak biasanya menyalurkan berbagai emosinya melalui media sosial. Selain itu, saat ini anak sudah mulai mengenal emosi cinta, sehingga saat ini banyak kita lihat anak SD sudah mulai menjalin hubungan percintaan dengan teman sebayanya. Yang selanjutnya adalah karakteristik anak berdasarkan pengalaman pribadi, berdasarkan teori perkembangan sosial emosional Bronfenbrenner. Berdasarkan pengalaman kelompok kami, pada zaman dahulu anak tidak terbiasa mengungkapkan emosinya secara terbuka. Karena zaman dahulu sosial emosional anak masih belum begitu diperhatikan oleh lingkungan sekitar. Pada pengalaman sebagai peserta didik, kami tidak dibiasakan untuk mengemukakan pendapat, sehingga membuat kami tidak terbiasa dalam mengungkapkan sesuatu. Berbeda dengan anak zaman sekarang, yang perkembangan sosial emosionalnya sangat diperhatikan. Di sekolah, anak sebisa mungkin diajarkan untuk mengungkapkan segala pendapatnya, sehingga anak menganggap mengeluarkan atau mengungkapkan pendapat bukanlah suatu hal yang sulit. Yang selanjutnya adalah tahapan usia anak kelas rendah 7-9 tahun berdasarkan teori perkembangan sosial emosional Erikson.
Karakteristik anak pada usia ini secara sosial emosional, melalui interaksi sosial, anak mulai merasakan bangga ketika berhasil melakukan sesuatu. Pada usia ini pula, mereka harus menghadapi tantangan berupa target sosial dan akademis. Di fase industri versus inferiority ini, yang berhasil melewatinya akan merasa kompeten, dan sebaliknya, yang gagal akan merasa inferior. Baik, yang selanjutnya adalah karakteristik anak berdasarkan pengalaman pribadi menurut teori perkembangan sosial emosional Erikson. Nah, jadi berdasarkan pengalaman kelompok kami pada anak usia 7-9 tahun atau usia kelas rendah, anak itu sudah bisa mengekspresikan dirinya atas rasa bangga terhadap prestasinya, yaitu ketika anak pada zaman dahulu mendapatkan nilai 100 pada ulangan akan bersorak dan gembira, sedangkan pada zaman sekarang anak lebih cenderung membanggakan dirinya sendiri kepada teman-teman yang lain. Selanjutnya, jelaskan dengan cara apa anak bisa mengembangkan fungsi kognitifnya serta sosio-emosionalnya. Menurut kelompok kami, kemampuan kognitif ini dapat dikembangkan melalui berbagai kegiatan, diantaranya yang pertama, kebiasaan membaca buku, yang kedua, bermain atau mendengarkan musik, yang ketiga, bermain berbagai permainan yang merangsang kemampuan berpikir anak, kemudian yang keempat, membuat karya seni dan kerajinan. Selanjutnya, beberapa cara untuk kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kemampuan sosio-emosional anak antara lain, yang pertama, sering bermain dalam kelompok. Yang kedua, melakukan permainan yang mengasah emosi sosial anak. Slide selanjutnya, penyesuaian yang seperti apa yang Anda butuhkan agar anak bisa berinteraksi secara efektif bersama Anda. Jadi menurut kelompok kami, beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain, yang pertama, menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anak. Yang kedua, perhatikan penggunaan kata kamu dan saya. Yang ketiga, bersikap asertif saat menangani konflik. Yang keempat, hindari kata-kata yang terkesan menyalahkan siswa. Dan yang terakhir, jadilah pendengar yang baik untuk siswa. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Salah hilaf mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.